Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video presentasi kami. Kami dari kelompok 4, mahasiswa Universitas Wira Sarana Informatika Cabang Selipi dengan kelas 15 2A 26. Pada video ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek aplikasi yang telah kami buat menggunakan GFrame Apache NetBus sebagai tugas mata kuliah pemrograman berbasis objek yang diampu oleh Bapak Pasriswandi Ishak MKOM. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai masuk ke presentasi. Selamat menyaksikan. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 4 yang telah bekerja sama dalam merancang dan mengembangkan proyek aplikasi ini. Anggota kelompok 4 terdiri dari Fahri Alfarizi dengan NIM 152501119. Selanjutnya dengan Ibnu Zain Daruslan dengan NIM 152500303. Selanjutnya dengan Ardira Ramadava dengan NIM 152500336. Selanjutnya ada Muhammad Ansor dengan NIM 1525063. Selanjutnya dengan saya sendiri, Feodora Zahra Deliallah dengan NIM 152500972. Demikian perkenalan dari anggota kelompok 4. Selanjutnya mari kita mulai presentasi mengenai aplikasi yang telah kami kembangkan. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tujuan, proses pembuatan, serta fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi kami. Selamat menyaksikan. Baik, setelah memperkenalkan anggota kelompok 4, selanjutnya kami akan menjelaskan materi yang telah dibahas pada presentasi ini. Pada video presentasi ini, terdapat 4 pembahasan utama yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah desain, yaitu membahas perancangan tampilan atau antarmuka aplikasi yang telah kita buat. Selanjutnya ada Object Orientasi Programming atau OOP yang menjelaskan menerapkan konsep-konsep pemrograman berorientasi objek dalam perkembangan aplikasi. Yang ketiga ada kode yang berisi penjelasan mengenai struktur program beserta implementasi codingan yang digunakan. Dan yang terakhir adalah running, yaitu demonstrasi cara kerja aplikasi mulai dari proses penggunaan hingga hasil yang ditampilkan. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu desain. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan rancangan penampilan aplikasi sebelum masuk pembahasan mengenai kode program atau implementasinya. Sebelum masuk ke dalam materi desain, kita akan mengetahui aplikasi bioskop yang telah kami buat. Aplikasi bioskop merupakan sistem berbasis EU yang dirancang untuk membantu proses perhitungan total harga pemesanan tiket, bioskop, serta makanan dan minuman. Sistem ini memungkinkan pengguna memilih film, makanan, dan minuman sesuai kebutuhannya. Kemudian menghitung total biaya dari seluruh pilihan tersebut secara otomatis. Dengan adanya aplikasi ini, proses transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan minimalkan kesalahan dalam perhitungan harga. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai desain atau rancangan antarmuka aplikasi bioskop yang kami buat menggunakan GFrame pada Apache NetBus. Pada tahap perancangan ini, tujuan utama kami adalah membuat aplikasi yang sederhana, mudah dipahami, serta mudah digunakan oleh pengguna. Oleh karena itu, setiap komponen disusun sesuai dengan fungsi agar proses pemesanan tiket bioskop dapat dilakukan lebih jelas dan praktis. Di sebelah kiri slide terdapat tampilan utama aplikasi. Pada bagian atas terdapat judul, yaitu aplikasi bioskop, sebagai identitas aplikasi. Di bawahnya terdapat daftar harga yang menampilkan informasi harga tiket, makanan, dan minuman sebagai acuan bagi pengguna sebelum melakukan pemesanan.
Selanjutnya, terdapat 3 bagian utama yaitu film, makanan, dan minuman. Masing-masing bagian dilengkapi dengan combo box untuk memilih item yang lebih diinginkan. Kemudian pilihan tersebut akan ditampilkan pada list yang ada di bawah, sehingga pengguna dapat melihat item yang dipilih dengan lebih jelas. Pada bagian kiri bawah terdapat 3 tombol utama, yaitu hitung, total, cetak stroke, dan tutup. Tombol hitung total menggunakan untuk menghitung total biaya, cetak stroke untuk menampilkan rincian transaksi, sedangkan tutup berfungsi untuk menutup aplikasi. Sementara itu, bagian berwarna putih di bawah tampilan aplikasi merupakan text area yang digunakan untuk menampilkan hasil transaksi atau stroke pembelian mulai dari daftar pemesanan hingga total pembayaran. Di sebelah kanan slide terdapat tabel komponen yang digunakan dalam pembuatan antarmuka aplikasi. Tabel ini terdiri dari 3 kolom, yaitu objek, edit text, dan variable name. Kolom objek menunjukkan jenis komponen yang digunakan pada JFrame seperti JLabel, JList, JComboBox, JButton, dan JText area. Pada edit text berisi teks yang ditampilkan kepada pengguna saat aplikasi dijalankan. Sedangkan variable name merupakan nama variabel yang digunakan dalam program untuk memanggil setiap komponen sesuai dengan fungsinya. Setiap komponen memiliki peran yang berbeda. JLabel digunakan untuk menampilkan judul dan keterangan pada aplikasi. JComboBox berfungsi sebagai tempat pengguna memilih film, makanan, dan minuman. Sedangkan JList menampilkan daftar pilihan tersebut. Selain itu, terdapat 3 JButton, yaitu hitung total untuk menghitung biaya, stroke untuk menampilkan perincian transaksi, dan tutup untuk mengakhiri aplikasi. Komponen terakhir adalah JText area untuk nama variabel text stroke, digunakan untuk menampilkan hasil transaksi secara lengkap. Dengan adanya variabel nama pada setiap komponen, proses menulisan kode menjadi lebih mudah karena komponen dapat dipanggil sesuai fungsinya. Selain itu, stroke program menjadi lebih rapi, mudah dipahami, serta mudah proses pengembangan maupun pemeliharaan aplikasi. Dengan demikian, penjelasan mengenai desain antarmuka aplikasi bioskop yang telah kami buat. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang penerapan bioskop objek orientasi pemrograman atau OOP digunakan dalam mengembangkan aplikasi ini. Selanjutnya, OOP tentang encapsulation adalah konsep OOP yang digunakan untuk membungkus data atau atribut dan metode atau fungsi ke dalam satu kelas serta membatasi akses langsung terhadap data tersebut. Pada aplikasi bioskop, data seperti nama film, harga tiket, harga makanan, dan harga minuman disimpan sebagai atribut dalam suatu kelas. Sedangkan proses menghitung total pembayaran dilakukan melalui math yang telah disediakan. Dengan demikian, data tetap terjaga dan hanya dapat diakses atau diubah secara math yang ditentukan, sehingga program menjadi lebih aman, lebih terstruktur, dan mudah dikelola. Baik, di sini saya akan menjelaskan codingannya. Di sini ada public class from bioskop, class from bioskop. Nah, itu membuat bernama from bioskop user Java Swim JFrame. Berarti kelas ini mewarisi JFrame sehingga dapat menjadi sebuah jendela Windows atau aplikasi. Nah, di sini ada incompetence berfungsi untuk semua komponen yang telah dibuat NetBeans UI Designer. Komponen tersebut juga bisa berupa tombol, button, label, text field, combo box, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada Imecon membuat objek gambar IMG skala berisi gambar yang sudah diperkecil atau diperbesar sesuai ukuran. Terus di sini kita lihat ada null. Itu artinya posisi setiap komponen ditentukan secara manual menggunakan koordinat X atau Y. Nah, di sini ada penjelasannya. Pada bagian ini program mendeskripsikan kelas from bioskop sebagai jendela utama aplikasi. Controller from bioskop digunakan untuk menganalisis seluruh komponen antarmuka melalui method incompetence. Selanjutnya, program mengatur gambar background sebagai layar belakang aplikasi menggunakan content pen. Kemudian mengatur tata letak komponen dengan get content pen, set layout dalam kurung null, agar setiap komponen dapat ditetapkan sesuai dengan desain yang telah dibuat. Dengan demikian, tampilan aplikasi bioskop menjadi lebih menarik dan rapi, siap digunakan oleh penggunanya. Metode from bioskop merupakan konstruktif
konstruktor yang dijalankan secara otomatis ketika objek from bioskop dibuat. Metode ini berfungsi untuk menganalisis seluruh komponen antarmuka melalui incompetence, sehingga semua panel, tombol, combo box, dan komponen lainnya dapat ditampilkan saat aplikasi dijalankan. Selain itu, metode ini juga mengatur tampilan aplikasi dengan mengambil file gambar baik PNG, mengubah ukuran menjadi 90 kali 65 pixel, lalu memasang sebagian background menggunakan set komponen. Di bagian akhir, set layout null digunakan agar posisi setiap komponen sesuai dengan desain yang telah dibuat. Nah, di sini kita lihat codingannya. Di sini ada from bioskop menjelaskan proses awal aplikasi, menyiapkan semua pengaturan sebelum form ditampilkan kepada pengguna. Ada in competence menampilkan seluruh komponen pada form agar semua tombol komponen dapat digunakan pada saat aplikasi berjalan. Ini ada block 3. Fungsinya untuk mencegah aplikasi langsung berhenti jika terjadi error, memberikan kesempatan program untuk memahami kesalahan. Di sini ada mencetak gambar IMG URL sama 0 untuk fungsinya untuk memastikan gambar tersedia jika program untuk error. Di sini ada image IMG Chon. Di sini untuk gambar dapat ditampilkan pada komponen swing seperti J-label. Terus di sini ada sketch experience print stack trace untuk mengungkap semua error yang terjadi selama proses pemuatan gambar. Fungsinya untuk mencegah langsung crash, menampilkan detail error pada konsol agar mudah diperbaiki. Metode incomplete merupakan bawaan NetBeans yang digunakan untuk membangun tampilan antarmuka aplikasi. Di dalam metode ini dibuat berbagai komponen seperti JPanel, JLabel, JCombobox, JButton, JText area seperti komponen lainnya yang digunakan dalam aplikasi bioskop. Selainnya membuat komponen, metode ini juga menghubungkan tombol dengan metode yang akan dijalankan. Tombol telah ditekan menggunakan extensioner. Setelah semua komponen selesai dibuat dan diatur, metode pack digunakan untuk menyesuaikan ukuran jendela agar seluruh komponen dapat ditampilkan dengan baik. Nah, di sini kita lihat codingannya. Komponen competence menjadi pembuatan semua komponen UI dipanggil oleh konstruktor agar tampilan from dapat ditampilkan. Terus membuat JPanel fungsinya untuk sebagai wadah kontainer untuk menampung komponen lainnya seperti tombol, label, dan teks area. Mengelompokkan komponen agar tampilan lebih rapi. Nah, di sini ada JLabel fungsinya untuk menampilkan teks pada gambar from, biasanya digunakan sebagai judul dan keterangan. Di sini ada combo box fungsinya untuk menampilkan pilihan film menggunakan salah satu pilihan film yang tersedia. Di sini ada combo box makanan, sama untuk memilih juga. Untuk combo box minuman, untuk memilih juga. Ada tombol pesan fungsinya untuk digunakan untuk memproses data pesanan. Ada tombol cetak, di sini ada untuk mencetak hasil transaksi. Ada tombol selesai untuk menyelesaikan prompt. Metode BTN pesan acquisition performance dijalankan ketika penggunaan menekan tombol hitung total. Metode ini akan mengambil data pilihan film, makanan, dan minuman dari combo box, kemudian menentukan harga masing-masing menggunakan percabangan sweet cash sesuai dengan menu yang dipilih pengguna. Setelah itu, harga setiap pilihan diperoleh. Program menghitung total pembayaran dan menjumlahkan harga film, makanan, dan minuman. Hasil transaksi kemudian ditampilkan pada teks area output dalam bentuk struk yang berisi rincian pesanan, tombol pembayaran, serta pantun sebagai ucapan terima kasih pada pelanggan. Nah, di sini kita lihat codingannya. Ini ada metode pesan untuk menjelaskan proses pesanan, pengambilan data yang dipilih oleh pengguna, menghitung total pembayaran, menampilkan hasil transaksi, terus mengambil film. Di sini memilih film dalam variabel nilai ini menggunakan untuk menentukan harga film, mengambil pilihan makanan, sama untuk menentukan harga makanan, mengambil minuman untuk menentukan harga minuman. Terus, nah di sini ada menghitung total untuk menjelaskan total bayaran yang harus dibayar oleh pelanggan. Lalu mengosongkan output, menghindari hasil transaksi lama bercampur dengan transaksi baru.
buat tampilan lebih bersih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansor, NIM 15250623. Saya akan melanjutkan slide berikutnya dengan kode metode BTN cetak action performer. Buka kurung tutup kurung digunakan untuk mencetak struk transaksi yang telah dibuat. Sebelum proses mencetak dimulai, program akan memeriksa apakah txt area output sudah berisi data transaksi. Jika masih kosong, sistem akan menampilkan pesan peringatan agar pengguna terlebih dahulu menghitung total pembayaran. Apabila data transaksi sudah tersedia, program akan menjalankan metode print buka kurung untuk mencetak isi txt area output. Jika proses mencetak berhasil, akan muncul notifikasi sukses. Sebaliknya, jika terjadi kesalahan, program akan menampilkan pesan error sesuai dengan penyebab kegagalannya. Metode BTN cetak action performer. Berikutnya, kodenya itu ada private void BTN cetak action performer buka kurung Java awt event action event tutup kurung buka kurung Kurawa if buka kurung txt area output titik get text buka kurung tutup kurung titik trim buka kurung tutup kurung is empty buka kurung tutup kurung buka kurung Jotion pen titik show message dialog buka kurung this koma 2. Silakan hitung total pesanan terlebih dahulu. Koma 2 atas peringatan koma 2 Jotion pen warning underscore bawah message tutup kurung titik 2 koma retro tutup kurung Kurawa try buka kurung Kurawa bolehan complete sama dengan txt area output print buka kurung tutup kurung titik koma if buka kurung complete tutup kurung buka kurung Jotion pen titik show message dialog buka kurung di struk berhasil dicetak ke printer tutup kurung titik koma buka tutup kurung Kurawa catch koma Java titik awt titik print printer exception tutup kurung buka Kurawa jo Jotion pen titik show message dialog koma this atau gagal mencetak titik 2 strip tambah get message. Slide berikutnya kode method bind selesai action performer buka kurung tutup kurung private void bind selection action performer buka kurung Java awt event action event tutup kurung buka kurung Kurawa in confirmation sama dengan Jotion pen show confirm dialog buka kurung this apakah Anda yakin ingin keluar masukkan inputnya konfirmasi keluar terus yes no option tutup kurung tambahkan if konfirmasi sama dengan option yes option tutup kurung buka kurung Kurawa system exit no tutup kurung Kurawa. Di metode bind selection performer buka kurung Kurawa itu berfungsi untuk menutup aplikasi ketika pengguna menekan tombol tutup. Sebelum aplikasi ditutup, program akan menampilkan dialog konfirmasi menggunakan Jotion pen show confirmation dialog. Untuk memastikan bahwa pengguna benar-benar ingin keluar, jika pengguna milih yes, program akan menjalankan sistem exit 0 sehingga aplikasi ditutup sepenuhnya. Sebaliknya, jika pengguna memilih no, aplikasi akan tetap berjalan sehingga pengguna masih dapat melanjutkan penggunaan aplikasi. Berikut hasil running suatu programnya. Kita pilih KKN di Desa Penari. Slide berikutnya ada aplikasi penjualan buah per kilogram. Materi aplikasi penjualan buah per kilogram, A itu ada desain, B itu ada code, C itu ada kode, ada yang D itu ada running. Aplikasi penjualan buah per kilogram merupakan sistem berbasis GUI yang dirancang untuk membantu proses transaksi pembelian buah berdasarkan berat kilogram. Sistem ini memungkinkan pengguna memilih kode buah, kemudian secara otomatis menampilkan nama buah dan hanya per kilogram. Pengguna cukup memasukkan jumlah pembelian dan uang pembayaran. Selanjutnya, sistem akan menghitung total subtotal, diskon sesuai jumlah pembelian, total bayar, serta uang kembalian secara otomatis. Dengan adanya aplikasi ini, proses transaksi menjadi lebih mudah, cepat, akurat, dan meminimalkan kesalahan dalam perhitungan pembayaran. Baik, di sini saya akan melanjutkan
penjelasan dari teman saya. Oke, di bagian sini, di bagian desain runningannya dengan kasir buah, yaitu kode buah, terus juga harga buah kita masukin harganya berapa, jumlahnya, terus juga nama buahnya, ada diskonnya. Nah, jadi diskon itu sudah tertera ya, jika beli 5 maka diskon 5%. Pokoknya jika beli lebih dari 1 maka bakal ada diskon atau 5. Nah, di sini di bawah ini ada 3. Ada 3 itu proses, keluar, sama bersih. Nah, terus kita masukin juga total bayar, nanti ada uang bayarnya, ada uang kembaliannya. Nah, di sini objeknya yang pertama label. Di label 1 ada 4, ya ada 7, ada 10. Itu seperti kasir buah, kode buah, nama buah, harga buah, terus juga kilogramnya, jumlah buah, kilogram, diskon, total bayar, uang kembalian. Nah, setelah itu combo box ada 1, yaitu di kode CB kode. Kita lanjut text file. Itu ada 7 ya, yaitu kayak nama, harga, jumlah, diskon, terus juga total, bayar, kembalian. Nah, setelah itu terakhir yaitu buton itu kayak proses, contohnya proses, bersih, sama keluar. Nah, setelah itu ada di sini kita ketik B proses, B bersih, dan B keluar. B itu sama dengan buton. Itu bisa kita ganti di settingan namanya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Drop itu apa sih? Oke, di sini encapsulation adalah konsep OOP yang digunakan untuk membungkus data lebih aman dan terstruktur. Pada aplikasi penjualan buah, data seperti kode buah, nama buah, harga buah, kilogram, jumlah beli, diskon, terus juga total buah, dan uang kembalian disimpan sebagai atribut di dalam kelas. Atribut tersebut diakses dan diolah melalui metode seperti metode untuk menghitung diskon, terus menghitung total bayar, dan menghitung uang kembalian. Dengan demikian, data tidak diakses secara langsung dari luar kelas, sehingga program menjadi lebih aman dan mudah dikelola. Nah, itu. Oke, kita lanjut. Nah, pada slide berikutnya yaitu kode penerapan encapsulation. Nah, di sini di sebelah kiri itu kode atau codingannya. Kita masukin seperti private Java, swing, combo box, string, terus juga text file, nama, harga, jumlah, diskon. Setelah itu total bayar, terus uang bayar dan uang kembalian. Setelah itu from penjualan, lalu in komponen. Nah, sebelah kanan saya penerapan encapsulation. Nah, di sini pada bagian ini program menerapkan konsep encapsulation dalam membungkus seluruh data dan komponen aplikasi di dalam kelas from penjualan. Komponen seperti CM kode, terus teks nama, teks harga, teks jumlah, teks diskon, terus teks total bayar dan teks uang bayar dan teks uang kembalian. Nah, dideklarasikan sebagai atribut kelas sehingga dapat digunakan oleh metode yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, selain itu konstruktornya from penjualan digunakan untuk menginisialisasikan seluruh komponen GUI melalui metode init komponen yang terakhir tadi. Nah, konsep encapsulation juga terlihat pada proses pengolahan data yang dilakukan melalui metode seperti PTN Process Action Performs. Nah, CMB kode item text solution, PTN bersih action perform. Nah, data tidak diolah secara langsung dari luar kelas, melainkan hanya melalui metode yang telah disediakan. Dengan demikian, data transaksi menjadi lebih aman, terstruktur, dan lebih mudah dipelihara apabila aplikasi dikembangkan lebih lanjut. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang kode. Perkenalkan, saya Ardira Ramadaka, NIM saya 152500336. Nah, di metode ini
berfungsi untuk memproses seluruh transaksi penjualan buah serta pengguna menekan tombol proses. Program akan mengambil data harga buah dan sejumlah pembeli yang telah diinput. Kemudian menghitung total dengan mengalihkan harga per kiloan dengan jumlah pembelian. Setelah itu, sistem akan menentukan persentase diskon sesuai ketentuan berdasarkan buah yang dibeli. Selanjutnya, program menghitung nilai diskon dan mengurangi subtotal sehingga diperoleh total pembayaran. Hasil perhitungan tersebut ditampilkan secara otomatis pada field diskon dan total bayar sehingga pengguna dapat mengetahui jumlah yang harus dibayar dengan cepat dan akurat. Dan kode metode ini dijalankan ketika pengguna memilih salah satu kode buah pada combo box. Program akan membaca kode buah yang dipilih, kemudian melakukan pengecekan menggunakan percabangan if-else untuk menentukan nama buah dan harga sesuai dengan kode tersebut. Setelah data ditemukan, program secara otomatis menampilkan nama buah dan harga per kilogram pada text field. Dengan cara ini, pengguna tidak perlu mengetik data secara manual sehingga proses transaksi menjadi lebih cepat, praktis, dan mengurangi kemungkinan kesalahan input. Dan deskripsi metode ini berfungsi untuk menghitung uang kembali. Setiap kali pengguna mengetik nominal pada field uang bayar, program akan mengambil nilai total pembayaran yang telah dihitung sebelumnya, kemudian membaca jumlah uang yang dimasukkan oleh pengguna. Setelah kedua nilai tersebut diperoleh, program menghitung selisih antara uang bayar dan uang total pembayaran untuk mendapatkan jumlah uang kembalian. Hasil perhitungan akan langsung ditampilkan pada field uang kembali sehingga pengguna dapat mengetahui nominal kembalian secara otomatis. Metode ini dijalankan ketika tombol bersih ditekan. Fungsinya adalah menghapus seluruh data yang terdapat pada from, mulai dari data kode buah, nama buah, harga, jumlah pembelian, diskon, total pembayaran, uang bayar, hingga uang kembali, sehingga semua komponen kembali dalam keadaan kosong. Dan selain mengosongkan seluruh data, metode ini juga mengembalikan fokus kursor ke combo box ke kode buah agar pengguna dapat langsung memulai transaksi baru. Dengan demikian, aplikasi dapat menjadi lebih praktis dan efisien untuk digunakan kembali. Metode ini dijalankan ketika tombol bersih ditekan. Fungsinya adalah menghapus seluruh data yang terdapat pada from, mulai dari data kode buah, nama buah, harga, jumlah pembelian, diskon, total pembayaran, uang bayar, hingga uang kembali, sehingga semua komponen kembali dalam keadaan kosong. Dan selain mengosongkan seluruh data, metode ini juga mengembalikan fokus kursor ke combo box ke kode buah agar pengguna dapat langsung memulai transaksi baru. Dengan demikian, aplikasi dapat menjadi lebih praktis dan efisien untuk digunakan kembali. Pada sesi kali ini kita akan melihat runningan dari aplikasi yang sudah tadi kita buat. Mari kita lihat sejenak. Pada sesi kali ini kita akan melihat runningan dari aplikasi yang sudah tadi kita buat. Mari kita lihat sejenak. Pada sesi kali ini kita akan melihat runningan dari. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video presentasi dari kami. Saya mewakili kelompok saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.